Tahukah kamu, di awal penciptaan, sebelum manusia memenuhi bumi, sebelum sejarah panjang umat manusia dimulai, terjadi dua pembangkangan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Adam memakan buah dari pohon terlarang. Keduanya sama-sama melanggar perintah Allah. Keduanya sama-sama melakukan kesalahan besar. Namun, hasil akhirnya sangat berbeda. Yang satu dilaknat hingga hari kiamat. Yang satu diampuni, dimuliakan, dan diangkat sebagai nabi pertama umat manusia. Pertanyaannya, mengapa? Apa yang membuat satu dosa berujung pada kutukan abadi, sementara dosa yang lain justru menjadi pintu kemuliaan? Jawabannya bukan pada apa yang mereka lakukan, tetapi pada apa yang terjadi di dalam hati mereka setelah melakukannya. Mari kita lihat iblis. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Semua malaikat taat, semua patuh, tanpa tanya, tanpa debat. Kecuali satu makhluk, iblis. Iblis bukan hanya menolak, ia berdebat. Ia merasa logikanya lebih benar daripada perintah Sang Pencipta. Dalam surah Sad, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah engkau menyombongkan diri? Ataukah engkau termasuk orang-orang yang merasa tinggi?" Lalu iblis menjawab dengan kalimat yang sangat berbahaya. "Ana khairun minhu." Aku lebih baik daripadanya. Ia melanjutkan, "Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah." Disinilah letak kehancuran iblis. Masalahnya bukan pada api atau tanah. Masalahnya adalah kesombongan. Iblis tidak menolak karena tidak tahu perintah. Ia menolak karena merasa dirinya lebih mulia dari perintah Allah itu sendiri. Ia membandingkan, ia mengukur, ia menilai Allah dengan logikanya sendiri. Dan sejak saat itu, iblis bukan lagi makhluk yang taat, melainkan makhluk yang membangkang karena kesombongan. Karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga, menjauhkannya dari rahmatnya, dan melaknatnya sampai hari kiamat. Namun, perhatikan ini baik-baik. Saat Allah melaknatnya, iblis tidak meminta ampun. Ia tidak menangis. Ia tidak menyesal. Ia tidak tunduk. Justru sebaliknya, ia menyalahkan takdir. Ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu." Iblis merasa Allah tidak adil padanya. Ia melihat dosanya kecil dan melihat dirinya besar. Inilah ciri khas kesombongan, merasa benar meski sedang salah. Sekarang, mari kita beralih kepada Nabi Adam alaihi salam. Adam juga melakukan kesalahan. Ia memakan buah dari pohon yang dilarang. Namun perbedaannya sangat besar. Adam tidak melanggar karena sombong. Ia melanggar karena lupa dan tergoda. Ia tidak merasa lebih hebat dari Allah. Ia tidak merasa layak melanggar. Dan ketika ia sadar, Adam hancur oleh penyesalan. Adam tidak berkata, "Ini salah iblis. Ini karena godaan. Ini karena takdir." Tidak. Adam tidak mencari alasan. Inilah hakikat ubudiyah, penghambaan sejati. Ia merendahkan diri, menundukkan hati, dan mengakui kesalahan. Lalu ia berdoa dengan doa yang sangat sederhana, namun sangat dalam maknanya. "Rabbana zolamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa taubat pertama dalam sejarah manusia. Tidak ada pembelaan, tidak ada alasan,
Tidak ada pembenaran, hanya pengakuan dan harapan akan rahmat Allah. Ulama besar, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menjelaskan perbedaan ini dengan sangat indah. Beliau berkata, secara makna, pertama, iblis berbuat dosa, lalu sombong. Ia memandang dosanya kecil dan memandang dirinya besar. Kedua, Adam berbuat dosa, lalu bertaubat. Ia memandang Tuhannya besar dan memandang dirinya kecil. Iblis merasa Allah zalim kepadanya. Adam merasa dirinya tidak layak menerima nikmat Allah. Inilah titik pembeda antara ahli taubat dan ahli kesombongan. Banyak orang mengira turunnya Adam ke bumi adalah hukuman. Padahal para ulama menjelaskan, itu adalah bagian dari rencana Allah. Bumi adalah tempat ujian, tempat taubat, tempat manusia jatuh, lalu bangkit kembali menuju Allah. Adam turun ke bumi bukan sebagai makhluk terhina, tetapi sebagai khalifah, sebagai hamba yang mengenal arti kembali kepada Tuhan. Teman-teman, kita semua adalah anak Adam. Dan kita semua pasti pernah berbuat salah. Dosa adalah bagian dari kelemahan manusia. Namun yang menentukan kita menjadi pengikut Adam atau pengikut iblis bukan pada seberapa bersih hidup kita, tetapi pada apa yang kita lakukan setelah kita berbuat kesalahan. Apakah kita mencari pembenaran? Apakah kita menyalahkan keadaan? Apakah kita merasa lebih benar dari nasihat? Atau kita tertunduk, malu di hadapan Allah, dan berkata, "Ya Allah, ini salahku. Ampunilah aku." Jadilah seperti Adam, yang dosanya justru membawanya lebih dekat kepada Allah melalui pintu taubat. Jangan jadi seperti iblis, yang ibadahnya selama ribuan tahun hangus karena 1 detik kesombongan. Kisah Nabi Adam dan iblis bukan sekadar cerita awal penciptaan manusia. Di dalamnya tersimpan rahasia besar tentang ujian hidup, tentang permusuhan antara manusia dan setan, dan tentang satu pelajaran penting yang menentukan keselamatan seorang hamba hingga hari kiamat. Kisah Nabi Adam mengajarkan kita, manusia bisa salah. Kesombongan lebih berbahaya dari dosa. Dan taubat selalu membuka jalan kembali kepada Allah. Jika video ini bermanfaat, subscribe channel ini dan bagikan ke orang-orang tersayang. Sampai jumpa di kisah hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.